Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kesempatan untuk kembali datang memuji memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa remaja kami ya Tuhan. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh bersama-sama dengan teman-teman semua untuk belajar firman Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Tema yang diberikan kepada kita hari ini sangat menarik karena kita akan bicara tentang the Bible and science. Kak Alex akan coba memberikan pemahaman secara umum dan kiranya ini boleh melandasi. Khususnya bagi kalian yang saat ini tentunya rata-rata pada sekolah ya. Dan di sekolah kita belajar banyak ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan science. Nah, saya mau mulai dengan mengajak kita lihat ya slide berikutnya. Amsal 1 ayat yang ke-7 saya bacakan sebagai landasan perenungan kita. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini secara khusus bicara tentang takut akan Tuhan. Dikaitkan dengan pengetahuan. Belum ya, masih di slide sebelumnya. Jadi mari kita lihat sama-sama. Bahwa di dalam kita mengerti tentang pengetahuan. Tidak terlepas dari sikap takut akan Tuhan. Teman-teman, kata takut akan Tuhan di sini bukanlah berarti takut ngeri, serem, bukan. Tetapi takut yang di dalamnya ada kekaguman kepada Allah. Takut yang di dalamnya menunjukkan sikap hormat, sikap menjunjung tinggi, menundukkan diri kepada kedaulatan Allah. Dan juga menanti perintah-perintahnya. Karena itu, kalau kita mau untuk boleh punya pengetahuan di dalam hidup kita. Sejak masa muda. Sejak masa remaja. Biarlah juga kita punya sikap hati yang tunduk dan takluk kepada Tuhan. Karena apa? Semua ilmu pengetahuan sebenarnya sumbernya dari Allah sendiri. Nanti Kak Alex akan coba ajak kita melihat ya. Karena di dalam diskusi tentang iman dan ilmu pengetahuan, faith and science, tentu faith kita yang didasarkan kepada the Bible sering kali terjadi perdebatan di sini ya. Nah, saya ingin membagikan ada 3 hal yang saya rindu 3 hal ini kita pelajari pada hari ini dalam kaitan tema kita. Ya, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama, mari kita sadari di mana posisi faith dan di mana posisi science. Bukankah tadi sudah dibilang di ayatnya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi kita perlu memahami dulu bahwa ternyata di dalam anugerah Allah Tuhan menganugerahkan manusia mengembangkan ilmu pengetahuan. Siapa yang memberikan kemampuan itu? Siapa yang memberikan kita kemampuan untuk berpikir? Allah sendiri. Tetapi jangan lupa realita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa membuat sains tidak imun. Sains juga terpengaruh. Sains juga yang dikembangkan manusia
telah jatuh ke dalam dosa. Nah, kita lihat sama-sama. Saya menuliskan begini. Dalam definisi, sains itu didefinisikan sebagai observasi, identifikasi, deskripsi, penyelidikan melalui eksperimen, dan penjelasan teoritis mengenai suatu fenomena. Contohnya, kamu lihat hujan. Kalau hujan, maka secara sains dipikirkan, kenapa bisa hujan? Apa yang menyebabkan hujan? Ada uap air yang naik ke atas lalu kemudian berkumpul, membentuk awan lalu turun. Nah, itu penjelasan yang diberikan secara saintifik. Dan menarik sekali, itu sesuatu yang dimulai dengan mengobservasi, mengamati, melihat. Bagaimana cara kerjanya benda ini, bagaimana cara kerjanya benda itu, bagaimana unsur-unsur alam ini bekerja. Pengetahuan melalui sains. Itu menjadi bagian yang menarik di dalam kehidupan manusia. Kita lihat lanjutannya. Kalau kalian agak bingung-bingung berkaitan dengan banyak hal, Kak Alex ingin ingatkan ada satu aplikasi ataupun website yang bisa menjawab banyak pertanyaan. Judulnya juga menarik ya. Websitenya Ada Pertanyaan. Ya, kalau kalian download di iOS atau Android itu juga namanya Ada Pertanyaan ya. Dalam bahasa Inggris judulnya God Question. Itu menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan berkait dengan kekristenan. Waktu saya membaca di dalamnya dia menuliskan begini. Sains itu adalah metode yang digunakan manusia untuk mendapatkan pengertian yang lebih besar mengenai alam semesta. Sains juga adalah suatu usaha untuk mendapatkan pengetahuan melalui observasi dan dugaan. Nah, menarik ya. Observasi dan dugaan. Kemajuan dalam dunia sains memperlihatkan daya jangkau logika dan imajinasi manusia yang notabene sumbernya dari siapa? Dari Allah sendiri. Jadi kalau kalian lihat manusia bisa berpikir begitu rupa, gimana ya bisa menciptakan layar besar seperti ini, bisa menciptakan mesin pendingin seperti AC, bisa menciptakan kamera, kita bisa lewat YouTube dan segala macam, kita bisa nonton, bisa lihat. Itu semua tidak lepas dari anugerah Allah yang menolong manusia mengembangkan sains ini. Tapi kita perlu lihat ya. Bedanya apa kalau begitu dengan iman? Next slide. Ya, sekalipun demikian, kepercayaan orang Kristen terhadap sains itu tidak sama dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena seorang Kristen dapat beriman kepada Allah dan menghormati sains selama kita mengingat mana yang sempurna, mana yang tidak. Ingat, sains terus berkembang, sains belum sempurna. Bahkan juga di dalam realita yang tadi Kak Alex bilang, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang mengembangkan sains juga adalah manusia yang berdosa. Tidak heran. Banyak yang menggunakan sains justru bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk menikmati dosa. Kemampuan menciptakan senjata, membuat orang berperang. Katanya sekarang itu kalau perang itu masalahnya bukan cuma masalah kebencian antar negara, tapi ada masalah ekonomi di situ. Karena ada yang jual senjata, ada yang beli, ada yang make, lalu kemudian ada yang jual lagi. Nah, itu realita yang kita hadapi. Sains tidak sempurna. Sains sudah jatuh dalam dosa. Apakah ada bagian-bagian yang baik dari sains? Ada, banyak. Seperti yang Kak Alex bilang tadi, semua teknologi yang kita bisa nikmati saat ini adalah pengembangan dari sains. Jadi kalau demikian, kepercayaan kita beda antara percaya sama sains sama percaya sama Tuhan. Coba kita lihat slide berikutnya. Kepercayaan kita kepada Allah adalah kepercayaan berdasarkan iman yang didasarkan kepada firman Tuhan Alkitab. The Bible. Kita beriman kepada anaknya Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Kita beriman kepada firman-Nya untuk menuntun kita, memberikan pengajaran bagi kita. Dan kita beriman kepada Roh Kudus yang kita percaya membimbing hidup kita.
Teman-teman, jadi secara khusus posisi faith and science ini adalah posisi yang harus kita mengerti bahwa sains tidak sempurna sementara Alkitab sempurna. Karena itu kita bisa melihat sains, kita bisa menggunakan sains, tapi ingat bahwa sains bukanlah segalanya. Karena itu slide berikutnya menuliskan begini. Iman kita kepada Allah haruslah bersifat mutlak. Karena ketika kita beriman kepada Allah, kita bergantung kepada pencipta yang sempurna, pencipta yang maha kuasa, dan pencipta yang maha tahu. Mungkin beberapa dari kalian sangat senang dengan buku-buku sains. Tidak masalah, silakan. Tetapi nanti kalau kalian perhatikan, jangan merasa juru selamatmu sains. Ada beberapa anak suka dengan buku-buku futuristik, teknologi ke depan. Saya nggak tahu berapa banyak yang ikut Indocomtek begitu ya. Itu banyak yang suka datang kalau ada pameran teknologi yang ke depan begitu ya. Seolah-olah inilah keselamatan kita. Inilah masa depan, this is our future. Yes, somehow. But still we need to remember bahwa science itu juga terkait dengan pengembangan yang belum sempurna. Karena itu nanti kita lihat ya. Kita masuk yang kedua sekarang, next. Kalau begitu setelah kita tahu posisinya, bagaimana relasinya? Ya relasinya sebenarnya kita udah tahu tadi ya, harusnya baik-baik saja. Kiranya gambar berikut, silakan lihat gambarnya atau bagan ini memberikan kepada kita pemahaman. Kak Alex senang waktu membaca atau melihat bagan ini. Karena di bagan ini terlihat jelas apa? Baik science maupun faith, baik scripture, the Bible maupun nature sebenarnya sumbernya sama-sama Allah. Ya, sehingga kalau kalian perhatikan ketika melewati human interpretation, maka sebenarnya secara ilmu, yang satu disebut teologi, yang satu disebut sains. Satu berkaitan dengan iman kepada Allah, satu berkaitan dengan alam, tempat kita hidup. Tapi apa yang menarik, hubungan keduanya pasti harusnya ada karena sumbernya sama. Betul? Nah, di mana hubungannya ayat tadi kalau Kak Alex ingatkan? Bahwa ayat tadi mengingatkan kepada kita, takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan. Nah, karena itu selanjutnya kita dapat mengandalkan sains. Memang kita dapat mengandalkan sains saat ini khususnya untuk melakukan banyak hal-hal yang besar. Namun sains juga memiliki keterbatasan dan bahkan kesalahan. Kok bisa? Ya begitulah. Jikalau kita beriman kepada sains, mengandalkan sains secara mutlak, berarti kita bergantung pada orang-orang yang tidak sempurna, yang berdosa dan yang terbatas yang mengembangkan sains, betul? Kenapa? Dari mana kita tahu ketidaksempurnaannya? Lihat aja tuh, bahwa teori itu berubah-ubah terus. Dulu katanya vaksin cukup 1, sekarang harus 2. Lihat ya, itu berkembang kan? Lalu kemudian 3 booster. Lalu kemudian dilihat anak kecil gak boleh divaksin. Sekarang sudah mulai lagi. Anak kecil harus divaksin. Jadi sains itu belum final. Terus berkembang. Nanti kalau kalian baca, tanya papa mama lah ya. Saya ingat dulu waktu zaman saya kecil kena cacar air gak boleh mandi. Zaman Kak Alex dulu gitu ya. Kena cacar air gak boleh mandi. Waduh kita baunya luar biasa, gatalnya luar biasa, gak boleh mandi. Dokter sekarang kena cacar air, mandi. Dikasih detol kamu. Jadi apa sih yang kita bisa lihat dari sains ini? Sementara terus berkembang ilmu itu. Sekarang bilang boleh, besok bilang tidak. Teori ini ada, besok ada teori baru. Tetapi iman kita adalah iman yang mutlak. Tidak ada revisinya. Oh jangan pikir nanti besok ada revisi Alkitab. Maaf, Yesus bukan juru selamat, sorry. Yang kemarin salah cetak. Tidak. Sains terus berubah. Iman kita
tetap sama kepada apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Nah, bersyukur sepanjang sejarah banyak saintis, ilmuwan yang juga takut akan Tuhan. Kadang-kadang kita mikir orang yang belajar ilmunya tinggi pasti orang yang gak kenal Tuhan. Oh, enggak juga. Kalian kenal orang berikut ini? Next. Namanya Blaise Pascal. Di sekolah kita ketemu rumusnya. Tapi dia juga seorang Kristen yang taat. Bahkan dia menulis buku yang di dalamnya dia menuliskan kalimat ini. Hati manusia biar kecil. Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Orang yang begitu pintar seperti dia. Tapi punya hati yang takut akan Tuhan. Ini teladan yang perlu teman-teman dan saya ikuti. Kita tidak menolak sains, kita jadi saintis silahkan. Beberapa mungkin sudah senang masuk laboratorium, penelitian segala macam, lakukan. Tetapi ingatlah selalu bahwa teori mungkin ada teori baru. Tetapi Allah yang sama dan Dia adalah sumber pengetahuan. Nah, perhatikan slide berikut ya. Makanya saya tulis begini, sepanjang sejarah sains sudah terbukti memiliki kesalahan dalam banyak hal. Ya, kayak gak ada yang final. Dulu bilang bumi kotak. Mengingat sampai sekarang ada juga ya penganut bumi datar. Saya ketemu seorang pintar sekali gitu ya. Dan dia membuktikan bumi itu datar gitu ya. Ngomong sama saya, menurut Bapak bagaimana? Saya bilang ya dalam hati saya begini ya. Karena kita juga kan sulit membuktikan. Ada yang bilang katanya foto-foto yang diambil NASA itu bohong. Katanya bumi itu datar sebenarnya dan seterusnya. Ya dalam keterbatasan saya mengerti, saya mau mengatakan bahwa hari ini bilang datar, besok bilang bulat, besok bilang apa lagi. Tapi yang jelas bahwa Alkitab menunjukkan kepada kita hal yang pasti dalam kaitan iman. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, masalah tadi ya, masalah penerbangan, masalah vaksin, transfusi darah. Dulu darah O bisa kepada semua. Coba sekarang kalau kalian misalnya butuh transfusi darah itu akan diprioritaskan. Dianggap oh itu tidak bisa lagi buat semua. Jadi ini ilmu tuh berkembang terus, berubah saudara ya. Nah, lalu bagaimana melihat Alkitab? Apakah di Alkitab ada? Nah, kita perlu pahami fakta berikut. Next. Alkitab bukanlah textbook science. Karena Alkitab diberikan, lihat tadi ya, berkaitan dengan iman kepada Tuhan, bukan berkaitan dengan alam. Jadi jangan heran juga, mungkin kalian pikir gitu. Apakah bumi itu bulat? Lihat di Alkitab, ada enggak? Memang ada ayat, Allah bertakhta di atas bulatan bumi. Tapi kemudian kamu tidak bisa menjadikan Alkitab sebagai textbook science. Ini yang seringkali jadi kesalahan orang Kristen. Dan di dalamnya kita bisa sadar bahwa kalaupun Alkitab bukan textbook science, tetapi juga ada beberapa data science. Walaupun itu tidak terdata seperti ini ya, masih ingat Daud pernah bilang apa? Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Daud itu pengamat alam. Nanti lihat Salomo yang menulis banyak Amsal. Di kitab Amsal kita melihat Salomo itu observer. Belajarlah pada semut ya. Bagaimana untuk mengumpulkan makanan dan seterusnya. Tetapi Alkitab bukan textbook science. Yang di dalamnya menjelaskan bagaimana angin bertiup kemana, tidak. Sehingga ada satu anak pernah baca, kok Yesus gak ngerti sih kak? Karena di dalam Yohanes 3 Yesus bilang begini. Angin bertiup kemana ia mau. Kita tidak tahu dari mana ia datang atau pergi. Yang kita bisa nikmati hanya merasakannya. Lalu dia bilang berarti Yesus gak ngerti dong ilmu pengetahuan. Di zaman Yesus belum sampai perkembangan sains bahwa angin bertiup dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan rendah. Jadi jangan kemudian bilang oh Yesus gak ngerti sains. Yesus bilang angin bertiup dari mana ia mau. Teman-teman di sini kita mesti sadar bahwa beda. Tetapi di dalam perbedaan itu saya seringkali melihat justru banyak data Alkitab secara langsung atau tidak itu mengkonfirmasi sains. Coba lihat tabel berikut.
Kalau kalian lihat tabel ini, sorry ya, yang di rumah mungkin bisa lebih lihat jelas. Kalau yang di sini, kalau kalian besarkan itu, misalnya kayak beberapa hal berkaitan dengan bentuk bumi, jumlah bintang yang tidak terhitung. Makanya sampai sekarang juga nggak ada yang bisa ngitung berapa jumlahnya. Planet dan segala macam. Nah, bagi saya ketika ada data-data ini di Alkitab, jangan mengatakan ini Alkitab adalah textbook science. Tetapi apa yang dituliskan hanyalah meneguhkan bahwa sains itu, balik lagi ke gambar ini ya. Baik Alkitab maupun sains. Next slide. Allah lah sumbernya. Jadi teman-teman, bedanya apa? Next. Alkitab itu yang tidak berubah. The Bible is unchanging truth. Coba lihat fungsi Alkitab, manfaat Alkitab. Next. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini jelas, Alkitab diberikan dengan tujuan untuk membangun iman kita, memberikan pemahaman buat kita berjalan dalam dunia ini. Sains berkembang di dalam anugerah Tuhan, menjadi cara Tuhan juga memelihara kehidupan. Saya bisa bayangkan kalau nggak ada saintis, kita mungkin masih berapa tahun nih baru selesai COVID ya. Kalian tahu apa yang terjadi misalnya di tahun 19 sekian ketika ada wabah yang melanda dunia juga. Itu lebih dari 6 tahun baru dunia bebas dari wabah itu. Dari pandemi. Waktu saya baca dalam sejarah, tapi kita bersyukur ini ya. Karena saintis yang Tuhan pakai. Dan banyak anak Tuhan juga menemukan semua vaksinasi dan segala macam. Hampir ini kurang lebih 2 tahun kita bersyukur kondisi sudah bisa semakin baik di banyak tempat di dunia. Bayangkan kalau kita hidup tahun 1920-an. Itu lebih dari 6 tahun tuh baru selesai. Ya, tapi tetap ingat. Kita butuh Alkitab. Kalau saintis tidak mendasarkan kepada takut akan Tuhan, hati-hati. Bisa jadi vaksin hanya untuk upaya cari duit ya. Terus dia bikin lagi, makanya ada yang bilang teori konspirasinya virus itu dibikin sama negara yang jual vaksin katanya. Nah itu kan jadi satu hal yang mengerikan. Maka kita butuh lebih banyak saintis Kristen. Yang hatinya takut akan Tuhan, yang motivasi hidupnya untuk memuliakan Allah. Kalau kalian lagi belajar di sekolah, belajar baik-baik. Mungkin kamu gak terlalu suka sains, tapi ada bagian-bagian yang penting pahami. Dan ingat, itu bagian yang Tuhan titipkan bagi kita. Next slide, yang terakhir. Yang terakhir, kalau kita sudah lihat posisinya, kita sudah lihat relasinya, sekarang kita perlu mengembangkan keduanya. Yang mana yang paling sulit dikembangkan? Faith atau science? Ya dua-duanya sih ya. Karena itu next slide, kita perlu teman-teman sejak muda study hard. Belajar sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Tetapi selain belajar sungguh-sungguh, kalian harus lihat next slide. Harus jadi murid yang terus bertumbuh. Karena itu saya bersyukur kalau kalian ada di sekolah-sekolah yang bukan hanya mengajarkan ilmu yang tinggi, tapi iman yang dibangun. Kita ada dalam persekutuan yang peduli, kalian punya iman yang baik. Jadi murid yang bertumbuh. Kiranya engkau terus mengembangkan keduanya. Kalau cuma mengembangkan ilmu, hati takut akan Tuhan gak dikembangkan, hati-hati. Ilmu dipakai untuk menista Tuhan. Sementara, kalau cuma punya iman yang tinggi, tetapi tidak bisa menguasai dunia ini. Bukankah Tuhan minta, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Itu menjadi bagian panggilan kita. Keduanya harus dikembangkan. Dua-duanya butuh perjuangan. Ada orang yang merasa sekolah itu penting. Tapi sekolah minggu penting gak? Nah, itu kadang-kadang orang tua yang gak sadar juga ya. Kalau anak gak pergi sekolah marah-marah papa mamanya, bener gak? Pergi lu sekolah, udah dibayar mahal tuh. Coba anaknya gak pergi sekolah minggu, gak datang PRMI, marah gak papa mamanya? Kadang-kadang saya suka bercanda ya. Coba kalau sekolah minggu di gereja bayar.
Mungkin papa mama lebih serius. Pergi lo. Papa udah bayar mahal itu ya. Kadang-kadang yang gratis, yang biasa free, kesempatan bertumbuh. Mari nikmati teman-teman. Karena itu saya ingatkan untuk diri kita semua. Tuhan sudah kasih 3 hal buat kita sebagai penutup. Ada 3 hal yang Tuhan kasih menolong kita bertumbuh. Ya, kalau kalian bertumbuh dalam sains, ke sekolah lah, belajar baik-baik. Tapi apa 3 hal yang Tuhan kasih untuk mengembangkan iman kita? Pertama, next, Tuhan sudah kasih Roh Kudus-Nya menyertai kita, memimpin kita. Taatlah dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, next, Tuhan memberikan Alkitab, firman-Nya. Bukankah dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku? Itu menyiratkan engkau dan saya hidup dalam dunia yang gelap. Baca firman Tuhan. Bersyukur kalau kalian di sekolah ya, yang Kristen biasanya ada belajar, lalu sebelum belajar pagi-pagi ada devosi dulu. Ada kebaktian dulu, ada ibadah kelas dulu ya. Saya pikir itu kesempatan untuk kalian mendidik hati yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan memberikan kita komunitas. Bagaimana bertumbuh? Kita tidak bertumbuh sendiri. Sebagaimana kamu pergi ke sekolah, belajar dari guru, punya teman di kelas, maka untuk menumbuhkan imanmu, Tuhan kasih persekutuan, Tuhan kasih komunitas, ada yang mimpin, ada yang membimbing, ada Koko Cici yang membimbing di sini, ada teman-teman. Mari kita bertumbuh bersama di dalam iman kita. Kiranya hari ini kita bisa memahami prinsip dasar, apa itu Alkitab yang mutlak dan apa itu sains yang terus sedang berkembang. Relasinya dua-dua bersumber dari Allah. Tetapi kemudian kita harus meresponinya, mengembangkannya bagi kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi jadi pelaku firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Tolong kami dalam masa muda kami ini, kami jadi anak-anak muda yang cinta Tuhan, tetapi juga mencintai setiap perkembangan yang terjadi di dalam dunia ini yang harusnya kami bawa untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami sungguh berdoa kiranya semakin banyak saintis Kristen yang terus merendahkan diri, hatinya takut akan Tuhan. Dan akhirnya mempersembahkan ilmu pengetahuan yang terus berkembang ini bagi kemuliaan Tuhan dan bagi masyarakat umum yang boleh mendapat berkat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.